Nah, kita mulai masuk Bapak Ibu, ini hanya mengulang saja kewajiban Bapak Ibu semua. Kewajiban untuk PPh-nya, instansi pemerintah itu ada dua. Tentunya wajib memotong memungut pajak atas setiap pembayaran objek pemotongan pemungutan outputnya. Sebelah kiri, Bapak Ibu wajib memungut pasal PPh pasal 4 ayat 2, pasal 22, pasal 15, pasal 23, pasal 25, pasal 21. Setelah memotong, tentunya kewajiban kedua harus membuat bukti potong dipungut PPh-nya, bisa berupa PPN-nya atau bukti potong pungut sesuai ketentuan perpajakan atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti potong PPh. Ini kewajiban umum untuk yang PPh ya Bapak Ibu ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, satu persatu ya kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kewajiban PPh yang pertama yaitu Bapak Ibu melakukan pemotongan PPh 4 ayat 2 yang dibayarkan pada pihak lain atas sewa tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah bangunan, usaha jasa konstruksi, hadiah undian, atau pembelian barang jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ya. Dan Bapak Ibu tidak melakukan pemotongan atas satu, pengalihan tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi yang berpenghasilannya di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari 60 juta, orang pribadi atau badan rangka BGS atau pemanfaatan BMN, dan orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak. Ini diatur di pasal 9 4A PMK 59 ini ya. Jadi jangan dilakukan pemotongan. Dan yang kedua, jangan dilakukan pemotongan juga apabila pembayaran dengan mekanisme UP, uang persediaan, atas transaksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 PMK 59 yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Ini dalam PMK 58 bukannya ini. Nah, ini dia makanya ada pembaruan ya, ini nomor 2 ini yang paling penting ya. Jadi kalau ini jangan dilakukan pemotongan karena nanti marketplace atau pihak lainnya itu sudah melakukan pemungutan PPh pasal 22 ya. Jadi sampai double ya. Jangan sampai double karena mereka sudah memotong ya marketplace-nya itu ya atau pihak lainnya itu. Pembayaran atas jasa penggunaan jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya tidak termasuk pembayaran atas persewaan tanah dan bangunan. Jadi jangan dilakukan pemotongan ya. Ini diatur yang terbaru nih di PMK 59 Bapak Ibu ya. Untuk pasal 4 ayat 2. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini contoh case-nya. Jadi kalau PTX itu subkonnya sebuah gedung Menara Mulia, subkon keamanan, kebersihan, perbaikan, ada service charge-nya ke PTY yang merupakan pemilik pengelola Menara Mulia, dan Menara Mulia ini menyewakan gedung ke dinas Bapak Ibu sebesar 700 juta. Maka Bapak Ibu itu harus memotong PPh 4 ayat 2-nya 10%-nya kali 700 tambah 20 juta, 720 juta ya. Dan Bapak Ibu tentunya melakukan penyetoran atas nama rekanan. Rekanannya berarti PT Y. Ya, di sini kita lihat Bapak Ibu ini hanya sederhana, saya yakin Bapak Ibu sudah mahir. Baik, selanjutnya. Ini contoh kasus. Ya. Nah, apabila Bapak Ibu nih menyewa ruangan untuk kegiatan bimbingan teknis bendahara di gedung milik PTP sebesar 50 juta. Bapak Ibu melakukan pemesanan ruangan tersebut dilakukan di marketplace C yang tergabung dalam SIPP. Pembayaran dilakukan oleh Bapak Ibu instansi pemerintah dengan menggunakan UP. Bagaimana mekanisme pemotongan pemungutan atas transaksi tersebut? Maka jawabannya ini tentunya Bapak Ibu tidak lagi melakukan pemotongan PPh 4 ayat 2. Nah, Bapak Ibu dimudahkan.
Ya, kalau melalui marketplace dan menggunakan uang persediaan, maka Bapak Ibu tidak memotongkan PPh pasal 4 ayat 2. Kenapa? Karena nanti marketplace akan memungut PPh pasal 22. Ya, ini contoh kasus agar lebih memudahkan case di PMK 59 ini. Baik, kita lihat. Kalau PPh 4 ayat 2-nya kalau tadi sewa, sekarang pengalihan. Pengadaan tanah untuk kantor. Seperti mana kita ketahui 0% kalau dialihkan ke pemerintah, 1% untuk rumah sederhana, rumah susun, 2,5% untuk kepentingan lainnya. Pengecualian pemotongan PPh-nya kalau bisa menunjukkan fotokopi SKB. Itu Bapak Ibu menyetor atas nama rekanan. Ini adalah mekanisme umum ya. Dari pemotongan PPh pasal 40 ayat 2 kalau terjadi pengalihan tanah dan bangunan. Nilai pengalihannya yang sebelah kanan bawah, nilai berdasarkan pejabat berwenang, risalah lelang, nilai yang seharusnya diterima atau nilai yang sesungguhnya diterima atau harga pasar. Ini mekanisme umum 4 ayat 2 pengalihan. Baik, selanjutnya. Nah, ini sering terjadi untuk jenis PPh 4 ayat 2 khusus jasa konstruksi karena Bapak Ibu ada aturan baru ya Pak ya? Ya, Jasa konstruksi. ini ada aturan baru juga. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ada PP 9 tahun 2022 Februari ya? Iya, 2022. Baru nih Bapak Ibu ya, berlaku mulai 21 Februari 2022. Karena mungkin siapa tahu Bapak Ibu di sini akan menggunakan jasa konstruksi ya, pihak lain. Iya. Kita lihat kalau Bapak Ibu ada proyek renovasi atau jasa konstruksi ya, ditenderin yang menang PT JKP, maka mekanismenya Bapak Ibu menyetor atas nama dinas ya. Dinas terus rekanannya nanti mendapat dipotong. Di PP 9 ini diatur untuk 3 jenis pekerjaan ini terbaru Bapak Ibu nanti mudah-mudahan ada skemanya nanti ada ya. Untuk pekerjaan konstruksi ini ada 3 rate ya, ada perubahan tarif juga ya. Untuk kualifikasi kecil 1,75%, untuk menengah besar 2,65%, kalau tidak punya kualifikasi potong 4%. Untuk jasa konsultasi konsultan konstruksi, kalau dia punya kualifikasi potong 3,5%, kalau tidak punya kualifikasi potong 6%. Kalau untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi nih baru nih, kalau dia punya sertifikat badan usaha ada, potong 2,65%, kalau dia tidak punya sertifikat potong 4%. Ya, nanti ada skemanya Bapak Ibu ya. Boleh kita lihat. Nah, ini skemanya Bapak Ibu. Banyak ya. Banyak ya. Rate-nya perubahannya itu kita lihat yang tarif lama berapa menjadi tarif barunya. Ya. Secara garis besar turun ya. Turun, tapi sekarang lebih rigid, lebih diperjelas lagi begitu. Dan juga agar mereka tuh apa ya istilahnya mempunyai ini daya saing. Ya. Dan juga ini juga sertifikasi betul ya. Dan ini juga mengakomodir sertifikat keahlian untuk orang pribadi. Karena kalau dulu itu belum jelas diatur, jadi di PMK 9 ini lebih dijelas lagi bahwa jasa konstruksi yang diserahkan oleh orang pribadi yang mempunyai kualifikasi kompetensi itu juga bisa masuk ya. Makanya muncul atau sertifikat kompetensi kerja usaha perorangan. Nah itu maksud saya. Jadi tujuannya itu memperkecil tarifnya agar orang-orang mau mengurus sertifikat kompetensinya. Betul. Ya tujuannya itu. Kalau tidak ya tarifnya tinggi. Lebih besar ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya kita juga kalau ada apa-apa dengan yang sudah bersertifikat katanya gitu kan lebih ini ya. Lebih tenang ya pengalaman ya. Apalagi Bapak Ibu sebagai IP ya tentunya kan banyak sekali pengawasan ya. Kalau misalnya yang sudah ada jasa sertifikat jasanya ada sertifikasi tentunya kan lebih tenang ya dari pas saat pengawasannya begitu ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dibaca yang untuk terkait ini jasa konstruksi ya. PP 9 2022 baru nih berlaku mulai 21 Februari.
Boleh kita lihat, mungkin ada contoh case biar lebih memudahkan Bapak Ibu nih. Jadi kalau sudah teori, ada contoh kasus lebih paham. Ya. PT Maju Jaya ini wajib pungut menerima tagihan dari PT Berkah Abadi non Wapu, bukan wajib pungut, atas pekerjaan pembangunan gedung kantor bersertifikat menengah sebesar 132 juta rupiah, termasuk PPN yang diterima tanggal 15 Februari 2022. 15 Februari ya tanggalnya. 15 Februari ya, ingat ya. Sebelum 1 April. PP sebentar, dan juga sebelum atas tagihan tersebut sampai dengan 1 April belum dibayar nih. Iya, tapi belum dibayar. Bagaimana perhitungan PPh dan PPN-nya? Jadi ada beberapa tanggal ini ya. Ya, di sini intinya PPN-nya Ya. sudah dibuat, berarti fakturnya sudah dibuat pada tanggal 15 Februari. Namun pembayarannya belum ditagihkan. Tagihannya itu tanggal 1 April. Nah, ini ada dua kondisi nih antara PPN atau PPh karena dua-duanya berbeda nih perlakuannya gitu ya Pak Rudi ya. Jadi atas pembayaran kontrak usaha jasa konstruksi yang tagihannya sudah dibuat sebelum 21 Februari, tadi kan Dari 15 Februari 15 Ya. Februari ya. Ya. atau sebelum PP 9 ini berlaku. Betul. Tetapi sampai dengan tanggal 1 April 2022 belum dilakukan pembayaran ya? Iya. Kita lihat ya. Total tagihannya sama, semula menjadi 132 juta masih sama. Tarif PPN-nya sama ya Kang Adit ya? Iya, karena faktur dibuat pada tanggal 15 Februari 2022. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, Cut off ya? tanggal pembuatan faktur merupakan sangat yang krusial ya. Karena tanggal pembuatan faktur itu menentukan tarif mana yang akan digunakan oleh Bapak Ibu. Bila tanggal pembuatan fakturnya setelah tanggal 1 April 11%. Pakai tarif 11%. Tapi kalau di sebelum 1 April masih 10%. Tuh. Itu ya Bapak Ibu ya? Jadi PPN itu cut off-nya tanggal krusialnya 1 April. Ya. Pembuatan fakturnya. Nah, kita lihat data tagihannya masih sama 120 juta ya. Nah, tarif PPh-nya itu berubah menjadi 2,65%. Ya. Ada perubahan ya PPh-nya? Ya, betul. Ya, betul. Berubah menjadi lebih kecil. Jadi itu ya Bapak Ibu contoh case-nya ya. Ya, nah ini kita bisa lihat kenapa tarifnya kok berubah tidak menggunakan yang lama. Ya. Itu karena sesuai dengan asas yang kita anut. PPN itu menganut accrual basis, sedangkan untuk PPh menganut cash basis. Jadi ketika PPN itu mana yang lebih dulu antara pembuatan faktur atau pembayaran. Nah, di sini kan pembuatan fakturnya lebih dulu daripada pembayaran. Berarti PPN-nya diakui pada saat pembuatan faktur. Nah, ya. sedangkan PPh itu pengakuannya pada saat pembayaran dilakukan. Meskipun fakturnya sudah dibuat 21 Februari, ya. tapi pembayarannya nyata-nyata dibayarnya Setelah 1 April. tanggal 1 April ya. Nah, ketika menekan 1 April kan ini udah di atas Februari nih. Ya betul. Nah, Dari PP 9-nya Dari PP 9 sudah berlaku, ya. sudah net gitu, sudah menggunakan PP 9. Jadi tarifnya sudah menggunakan tarif baru untuk PPh, sedangkan PPN-nya masih tarif lama. Ya, kalau PPh itu pakai penghasilan ya. Ya. Penghasilannya aja belum diterima ya. Iya. Udah dipotong. Potong artinya udah melewati tanggal 21 Februari ya. Iya. Itu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke case berikutnya. Atas pembayaran tersebut, tadi sudah Ya, dikasih. sudah. Udah ya. Oke, Punten ya. lanjut ya. Ini kalau Atas hadiah undian. undian. Bapak Ibu sering nih bikin pembagian hadiah, door prize, undian, apalagi Dia apa yang menggunakan acara-acara gitu ya. acara-acara sering ya. Iya. Jadi ini kalau mekanisme umumnya kalau nanti membagikan hadiah tolong di store atas nama dinas Bapak Ibu 25% jumlah bruto hadiah atau undian, dan Bapak Ibu nanti membuatkan bukti potong dikasihkan ke penerimanya ya. Ya, namun ini hadiahnya itu adalah hadiah yang berupa undian ya Bapak Ibu. Hadiah berupa undian itu maksudnya hadiahnya bukan berdasarkan kegiatan yang membutuhkan effort, tenaga. Misalnya Bapak Ibu membuat sayembara puisi, itu beda lagi, bukan PP pasal 4 ayat 2.
Itu pasal 21. Sedangkan ini misalnya Bapak Ibu ketika membuat event, terus Bapak Ibu ada wheels, Door prize. itu atau door prize, dikocok door prize-nya. Nah, itu sepeda kan, motor. ya motor, itu kan tidak ada usaha yang dilakukan ya. Hmm. Ya itu makanya menggunakan PP pasal 4 ayat 2 atas kerugian yang besarannya 25% lebih besar. Jadi kalau kata nagaan pakai tarik umum, Nah itu. Ya, kalau nggak ada tenaganya terima aja. Kayak berdasarkan keberuntungan gitu. Nah, itu potong 25%. Itu Betul. bedanya Bapak Ibu ya. Betul. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya yang 4 ayat 2. Kalau kita, nah ini sering Nah, kejadian, ini yang ini justru yang paling sering ya. Betul. ATK ya. Pengadaan barang dan jasa, ATK ya, ATK. Dan barang. Ke UMKM ya biasanya ya, atau yang diomsetin bawah 4,8 miliar. Iya. Kalau apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu transaksinya dengan UMKM atau wajib pajak yang dia membawa surat keterangan PP 23, Iya. maka tolong dipotongnya 0,5% PPh final. Nah ini yang banyak sekali ya terjadi. Bapak Ibu ternyata tetap memotong PPh pasal 22, padahal dia wajib pajak ya 1,5%, padahal dia wajib PPh final 0,5%, sehingga itu akan merugikan dari pihak rekanan. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir karena sudah yakin di sini ketentuannya itu sudah pas gitu ya. Ketentuannya itu sudah kuat bahwa kalau misalnya dapat SK, dapat menunjukkan surat keterangan PP 23, ya kenakan 0,5%, jangan 1,5%, begitu. Karena akan merugikan dari rekanan. Baik, jadi kembali lagi, jadi kalau dia bisa menunjukkan SK PP 23 potong 0,5%, ya. Kalau nggak ada 1,5%. 1,5% PPh 22. Ya, gitu. Mekanisme umum sebetulnya. Betul. Cuman kadang sering terlupakan. Karena ini Pak, takut gitu. Aduh saya takut salah motongnya, udah dua-dua aja lah. SK-nya gitu kan ya. Gitu. Padahal jangan khawatir Bapak Ibu, suketnya itu ada barcode-nya, itu bisa dicek. Atau Bapak Ibu bisa langsung ke djponline.pajak.id, di situ ada verifikasi. Kalau misalnya tidak yakin. Ya. Tapi saya yakin kebanyakan di sini udah pada jago. Yakin aja kok. Paling 1-2. Oke, lanjut. Selanjutnya. Studi kasusnya yang lebih memahami, kita lihat Bapak Ibu melakukan pemberian ATK senilai 10 juta belum termasuk PPN dari seseorang, Tuan F. Bagaimana pemotongan pemungutan PPN jika Tuan F menyerahkan atau tidak menyerahkan suketnya? Kita lihat sama kayak tadi ya. Kalau dia bawa suketnya, potong PPh final 4 ayat 2 0,5%. PP 23 0,5%. Ya. Kalau dia tidak punya, kita lihat itu potong PPh pasal 22 1,5%. Biasa. Ini udah mekanisme umum. Oke, lanjut. Untuk pasal 15 itu menambahkan pengecualian kalau mekanisme pembayarannya dengan mekanisme UP. Iya. Sehubungan dengan imbalan jasa dilakukan pihak lain melalui Sistem informasi pengadaan. SIPP. Iya. Yang telah dipungut oleh PMK pihak 58. Iya. memasukkan itu apa? Mengakomodir PMK 58. Jadi menambahkan itu tadi ya. Ya. Boleh kita lihat. Selanjutnya. Nah ini Existing ya Pak ya. Existingnya sekarang seperti ini ya. Potong yang 1,2%, tidak final 1,8% untuk penerbangan, untuk luar negeri BUT 2,6%. Ya, yang ini Bapak semuanya sudah hafal lah. Sudah hafal. Di store atas hafal. nama dinas, tekanan dapat dipotong. Ya. Kita lihat ada contoh case-nya. Ini kayaknya kalau pakai mekanisme UP dan SIPP. Bapak Ibu menyewa kapal 1 juta, mengangkut barang dari pelabuhan, pemesanan sewanya itu melakukan marketplace. Iya. Kembali lagi dalam kalau SIPP. SIPP lagi kembali lagi ya. Iya. Pembayaran Marketplace, SIPP, UP. Ingat apa tadi? Tiga Marketplace, SIPP, UP. Tiga itu aja kata Mbak Dwi ya. Bagaimana pemotongannya? Bapak Ibu jangan memotong PPh pasal 12. Iya. Karena nanti akan dipungut langsung oleh PPh pasal 22-nya. Jadi bersih. Bapak Ibu hanya sebagai pembeli, silahkan keluarkan uang sebesar harganya ditambah dengan PPN-nya, itu aja. Ya gitu Mbak Dewi ya. Apa tadi? Marketplace, SIPP, UP. Oke, Selanjutnya. lanjut.
kan nanti akan berulang. Iya, berulang. Ini PPh Pasal 21 itu menambah pengecualian pemotongan oleh instansi pemerintah kalau dibayarkan kepada WP yang memiliki menyerahkan fotokopi surat. Iya. Pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB Output. Terus pembayaran dengan mekanisme UP lagi kepada rekanan pemerintah melalui pihak lain dalam SIPP yang telah dipungut PH Pasal 22. Iya. Jadi intinya kalau yang di SIPP, marketplace, SIPP atau apa namanya tadi UP itu semuanya pasal-pasalnya itu berubah menjadi pasal 22 semua gitu ya berarti ya. Ya, berubah ya Bapak Ibu ya. Jangan kaget kok jadi berubah ya. Memang gitu ya. Nah, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini mah rumus ya, mekanisme kalau Bapak Mengingatkan Ibu Mengingatkan mengingatkan kembali. ini yang paling sering Bapak Ibu bergelut adalah dengan ini gitu ya. tiap bulannya. Tiap bulannya pasti Tiap bulan akan memotong, melihat ini. masih motong ke PNS, penghasilan ke honorer atau ke yang punya usaha tadi ya. Kanannya. Iya. Kanan ya. Iya. Kalau yang penting mah kalau untuk 1721 aduannya harus dibuat paling lambat 31 Januari. Nah, ini tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Terus bukti potong final paling lambat akhir bulan pembayaran. Iya. Kalau yang bersangkutan tidak punya NPP, Lebih tinggi 20%. PPh-nya PPh-nya. ya. Itu aja mekanisme umum ini. Baik, Iya. kita lihat ada lain tadi PPh Pasal 17 yang kita comot dari Tadi undang-undang Undang-Undang HPP ya. HPP ya. Ada perubahan bracket ini Bapak Ibu ya. Ulang tadi yang di sesi awal. Oke, kita lihat lagi contoh case-nya. PTKP masih sama. Contoh case-nya Ya. biar lebih mudah ya. Jadi Bapak Ibu memesan jasa perbaikan pendingin AC kepada seseorang, Tuan H, sebesar 1 juta. Pemesanan jasa perbaikan tersebut dilakukan dengan marketplace lagi, tergabung di SIPP menggunakan UP. Ya. Bagaimana mekanisme potongannya kita lihat. Jangan potong PPh Pasal 21 lagi, karena nanti dipungut PPh Pasal 22. Ini juga sedikit mengingatkan kalau biasanya kalau ini barangkali tidak dengan marketplace, tidak dengan SPP dan juga tidak menggunakan UP untuk jasa yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang pribadi. Ya. Itu mohon maaf kebanyakan motongnya PPh Pasal 23 ya. Ya, padahal so pasal 21. Ya, Mengingatkan saja. Intinya itu kalau misalnya orang pribadi 21, kalau badan 22 atau 23. jasa ya. Betul. Baik, Silakan lanjutkan Pak. Ini artinya kalau tanpa mekanisme SIPP, UP, Ya. itu umum ya, orang pribadi 21. Oke, kita lihat selanjutnya 22. Beralih ke 22, ini menambah pengecualian, jangan dipungut pasal 22 oleh Bapak Ibu atas pembayaran atau pemberian barang yang dilakukan dengan kado kredit pemerintah. Iya, betul. Ya, jadi kalau mau nggak dipungut ya belanjanya pakai kartu kredit pemerintah, Betul. KPP ya, KKP. Meningkatkan transaksi non tunai kan Non-tunai. tujuannya, salah satu tujuannya tadi. Pembayaran untuk pemberian barang dengan dana BOP PAUD, BOP PAUD atau lainnya. pembayaran kepada rekanan pemerintah yang menyerahkan sukatnya, Ya. pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah dengan membawa fotokopi SKB Output PPh-nya, pembayaran dengan mekanisme UP lagi pihak lain, SIPP. Ini pokoknya jangan dipungut PPh Pasal 22 ya, jangan dipungut Bapak Ibu. Oke, kita lihat Selanjutnya, skemanya, ada skemanya kali ya. Nah, ini dia. Jadi tadi jangan dipungut PPh Pasal 22-nya atas pembelian barang kalau pembayaran jumlahnya maksimal 2 juta, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang pecah. Nah, ini kan yang sering Bapak Ibu bekerja di sini ya. Jadi bila transaksinya itu paling banyak ya 2 juta ya, paling banyak itu tidak dipotong ya, tidak dipungut PPN-nya atau PPh Pasal 22-nya karena nanti si rekanan sendiri yang akan membayar gitu. Kemudian juga ada yang tadi seperti Pak Rudi bilang, transaksi dengan kartu kredit pemerintah itu juga tidak dikenakan, tidak dipungut PPh-nya. Kemudian pembelian BBM, BPG, pelumas, benda pos, air, dan listrik. Selain itu juga pembelian barang yang menggunakan dana BOS
BOP PAUD maupun BOP lainnya di pendidikan, karena kan Iya. di sistem pendidikan kita itu mengenal beberapa istilah ya. Kalau Iya, dulu di benar. ke perpajakan kita hanya mengenal BOS, tapi karena ternyata ada ada jenis lain Istilah seperti lain, BOP lainnya, maka kita mengakomodir itu. Gitu ya, dipersamakan dengan BOS. Setelah itu pembelian gabah dan atau beras, pembayaran kepada rekan pemerintah yang memiliki surat keterangan PP 23, kemudian pembelian barang wajib pajak yang memiliki fotokopi SKB. Selain itu juga pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas persediaan barang, pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut pasal 22. Itu dikecualikan ya dari pemungutan. Ya, jangan dipungut ya. Iya, betul. Kalau ada NPWP 1,5%, mekanisme umumnya ya, mekanisme umumnya. Iya. Kalau nggak punya NPWP 3% ya. Iya, itu ada 100%. kenaikannya 100% ya. Ini mekanisme pasal 22 ya. Tadi. Betul. Selanjutnya, Kita lihat contoh case. Nah ini dia balik lagi, Bapak Ibu beli printer kepada Tuan K sebesar 1 juta, sama dilakukan melalui marketplace, SIPP, dan UP. Bagaimana perlakuannya? Maksudnya jangan udah ketahuan ya, jangan pungut pasal 22-nya. Tidak dipungut pasal dicek pungut pasal 22 oleh IP-nya, tapi pasal 22-nya oleh marketplace. Nah, saya yakin Bapak Ibu udah bisa melihat. Udah mulai ingat. UP, marketplace, SIPP, udah aja itu, Bu. Ini gara-gara Mbak Dwi jadi kita punya punya cara cepat. Gitu. Selanjutnya, 23 jasa ke badan. Itu jangan dipotong Bapak Ibu ya, oleh Bapak Ibu untuk pembayaran yang disediakan untuk dibayarkan Trajari Depok kepada rekanan pemerintah yang menyerahkan fotokopi SKB outputnya, atau penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme UP persediaan atas sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, penggunaan jasa yang dilakukan melalui SIPP lagi, pihak lain yang sudah dipungut PP pasal 22. Atau pembayaran kepada wajib pajak yang menyerahkan fotokopi suket PP 23. PP 23. Ya, selanjutnya ini mah mekanisme tadi ya, tidak dilakukan sama tadi ya. Tidak dilakukan pemotongan pasal 23, PP pasal 23 atas dibayarkan terutang ke bank, sewa guna usaha dengan opsi, badan usaha jasa keuangan penyalur pinjaman, atau jasa yang telah dikenai PPh final, atau jasa pengangkutan ekspedisi yang sudah dikenai PPh pasal 15. Betul. Atau pembelian jasa dari wajib pajak dengan membawa SKB, atau tadi yang penghasilan yang dibayarkan dengan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme UP, SIPP yang telah dipungut PPh 22-nya, dan pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi suket. Ya, ini jangan dilakukan. Kalau nilai luar itu maka silakan potong PPh pasal 23 ya. Tarifnya untuk bunga, premium diskonto, royalti, hadiah penghargaan, bonus jenisnya itu dipotong 15%. Iya. Kalau sewa penghasilan terkait penggunaan harta kecuali objek PPh pasal 4 ayat 2 2%, termasuk imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 itu 2% kalau punya NPWP, kalau nggak punya NPWP 4% ya. Iya. Baik, kita lihat contoh case ini terakhir kali ya. Iya. Bapak Ibu membuat kontrak untuk jasa pengelolaan limbah dengan PT IC sebesar 100 juta. Bagaimana pemotongan dan pemungutan PPh atas transaksi pembayaran pasang kontak ini nggak pakai SPP ya? Tidak. Nah, jadi PPh pasal 23-nya mekanisme umum ya 2% ya. Nanti PTV pembayarannya terima 98 juta, dapat bupotnya 23, nanti dia jadi kredit pajak si PTV-nya. Nah, saya ingin menyoroti ini Pak Rudi ya, soal bukti potong nih. Kalau sekarang kan enak ya, sudah menggunakan SPT unifikasi, sehingga bukti potong akan langsung otomatis. Nah, kalau zaman dulu kan, ini kami banyak sekali pengaduan bukti potong PPh pasal 22 atau 23-nya tidak dikasihkan ke rekanan, sehingga rekanan kesulitan ketika akan melakukan pengkreditan. Itu merugikan mereka. Karena itu ya kita untungnya sekarang sudah ada SPT unifikasi,
sehingga bisa bukti potongnya bisa otomatis ya. Namun untuk transaksi yang sebelumnya, sebelum SPT unifikasi, tolong Bapak Ibu bukti potongnya dikasihkan ya. Kasihan mereka tidak bisa mengkreditkan, nanti pajaknya mereka akan lebih besar. Iya, baik, ada lagi? 26. 26. Iya. Ini mah kalau Bapak Ibu Barangkali ada. kepada WP luar negeri selain BUT ya, Iya. bunga, membayar bunga, royalti sewa, imbalan hubungan jasa pekerjaan atau hadiah penghargaan itu potong 20% ya WP luar negeri ini ya. Iya. Penghasilan dipotong PPh dengan tarif rendah atau tidak dipotong sesuai apabila. Nah, ini Apabila ada P3B. umumnya sih 20%. Tapi kalau dia bawa SKD, surat keterangan domisili, maka dia bisa tidak dipotong atau memang tarifnya lebih rendah tergantung perjanjian apa Ya, P3B-nya. P3B-nya dengan Masing-masing negara berbeda. nah, negara kita dengan negara yang bersangkutan nih. Betul. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, studi case biar cepet ya. Terakhir kali ya. Kalau Bapak Ibu Selanjutnya, nyewa artis Korea ya, terus membuat kontrak untuk promosi budaya dengan nilai 100 juta, bagaimana pemotongan pemungutan PPh-nya kita lihat ya. 20% sebetulnya ya, ini 20%. Ada nggak yang di marketplace? tidak. Kalau artis Korea di marketplace nggak ada ya. Contoh saja. Contoh aja, 20% ya Bapak Ibu ya, tapi ini bisa jadi lebih rendah kalau dia punya. Umum, umumnya 20%. kalau P3B-nya sama Korea kita belum tahu ya. Nggak Harus tahu ya. dilihat dulu. Harus dilihat. Tiap negara beda-beda. Yang jelas tidak ada di marketplace-nya kalau artis Korea. Oke, Selanjutnya, selanjutnya next. Yang Nah, Nah, intinya secara besar resumenya. potong pajaknya, buat bukti potongnya kasihkan ya. Iya. Bisa bukti penerimaan negara, bukti potong pajak dan dokumen tertentu yang dipersamakan. Ini untuk kewajiban PPh. Berarti ada satu lagi yang terakhir PPN. PPN. Iya. Satu lagi PPN, terakhir. Pak. Nggak sabar mungkin kasihan Bang Herbatnya nungguin. Nah, ini PPNBM. Nah, pengecualiannya itu Bapak Ibu jangan pungut PPNBM-nya kalau pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atau pembayaran penyerahan BBM bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina dan anak perusahaan lainnya. Masuk anak usahanya. Terus pembayaran dengan mekanisme UP Ke pihak lain. pihak lain melalui SIPP. SPP ya. Hanya nambah ini aja klausul ini ya. Baik, kita lihat cepet ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Mekanisme umumnya ya, jadi Bapak Ibu itu pesan barang dan jasa, PKP rekanan itu menyerahkan barang dan jasa kepada Bapak Ibu sambil memberikan faktur dan juga pajak dan tagihannya. tagihan, biasanya seperti itu. Dan titik krusialnya penting sekali, itu faktur pajak dibuat saat menyampaikan tagihan berdasarkan dokumen penagihan. Jadi ini ya, faktur pajak dibuat saat menyampaikan tagihan. Ya. Jadi makanya ada yang tadi kasus yang Sebelum Katoknya, 1 April dan setelah 1 tadi, ya. April. Nah, itu tergantung faktur pajaknya ya Bapak Ibu ya. nah ini katoknya Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali tuh kasus-kasus tuh. Ada yang menanya, ini gimana kontrak sudah dibuat sebelum 1 April, tapi ya. ternyata fakturnya dibuat setelah 1 April ya harus 11%. Karena fakturnya dibuatnya setelah 1 April. Ya, jadi karena ini kan regulasi ya. Ya, Regulasi 11% itu regulasi. Jadi kalau kata Kang Adit, kontrak menyesuaikan regulasi ya. Betul. Jangan regulasi yang disuruh Menyesuaikan ngikutin kontrak. Nanti Bapak Ibu, nah balik lagi, Bapak Ibu nanti yang memberikan penghasilan kepada PKP-nya dan menyetorkan PPN dan PPh-nya. Tolong jangan dipungut PPN-nya atas transaksi yang pembeliannya tidak lebih dari 2 juta, dan ini jangan dipercaya. Terus pembayaran menggunakan KKP, kartu kredit, jangan dipungut ya. Terus pembayaran atas transaksi pengadaan tanah jangan, pembelian BBM tadi dan anak termasuk anak perusahaan Pertamina ya. ya. Terus jangan dipungut juga untuk penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, pembayaran jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, pembelian barang jasa yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, dibebaskan kalau menerima faktur pajak dengan kode 07 atau 0708. Ya. Dan balik lagi pembayaran dengan mekanisme UP, SIPP
pihak lain itu jangan dipungut ya. Ya. Karena pemungutannya akan dilakukan semuanya ini oleh PKP Sokanan. Ya. Ada tambahan? Sudah. Terakhir, contoh case. Bapak Ibu beli barang BKP berupa pendingin ruangan dari PT sebesar 10 juta, baik lagi melalui marketplace, SIPP, UP. Lalu bagaimana pemungutannya? Kita lihat, jangan dipotong PPN-nya oleh Bapak Ibu karena nanti PPN-nya akan disetorkan oleh marketplace. Oke, Sudah. kita lihat. Mudah-mudahan. Ini Oke. ada. Karena tadi ada juga instansi pemerintah yang mereka sebagai PKP, tadi, PKP Pak. ya. Jadi mereka punya pendapatan. Iya. BLU ya, ini BLU atau BLUD kayak rumah sakit umum daerah ya, atau Bisa jadi. rumah sakit pemerintah misalkan, contoh saya nggak tahu apa aja ya di sini ya. Jadi nanti kan mereka sebagai PKP ya, atas penilaian jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum memang sebetulnya tidak dikenai PPN. Nah, kalau dia dengan syarat jasa berhubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan, jasa tersebut tidak disediakan oleh bentuk usaha lainnya. Dalam hal tersebut pemerintah melakukan penyerahan jasa selain jasa sebagai dimaksud atas penyerahan tersebut dikenai PPN ya. Ini kalau untuk BLU dan BLUD ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, untuk kewajiban PPN atas pendapatan nanti BLU BLUD-nya, nanti PKP instansi pemerintahnya itu memberikan faktur tagihan kepada pembeli atau pengguna jasa, termasuk penyerahan barang jasa. Nanti pengguna jasanya akan memberikan penghasilan ke PKP instansi pemerintah. PKP instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP JKP tersebut wajib memungut PPN ya untuk BLUD tadi ya. Iya, betul. Terus kedua, PKP instansi pemerintah wajib membuat faktur pajak atas penyerahan BKP JKP dan pajak masukan tidak dapat dikreditkan oleh PKP instansi pemerintah yang menyediakan jasa dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum kecuali pola pengelolaan keuangan BLUD. Dan keempat, pajak masukan yang dapat dikreditkan hanya untuk transaksi yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP instansi pemerintah, termasuk jasa yang menjalankan pemerintahan secara umum, yaitu pembuatan SIUP, IMD, NPWP, KTP, paten, cipta dan akte kelahiran nikah. Ini yang kewajiban PPN kalau ada pendapatan dari PKP instansi pemerintah ya. Baik, kita lihat berikutnya. Oh, ada contoh kasus ya. Oke. Jadi BLU, ini ada sebuah BLU dikukuhkan sebagai PKP instansi pemerintah karena di samping menyediakan jasa dalam rangka pemerintahan secara umum, BLU tersebut melakukan penyerahan JKP berupa sewa gedung ya. Suka ada ya BLU yang gedung ya. Pada masa Maret 2022, BLU tersebut membayar pajak masukan sehubungan dengan penyerahan JKP tersebut sebesar 100 juta dengan nilai pajak keluaran 500 juta. Berapa PPN yang disetorkan ke kas negaranya pada masa pajak Maret 2022? PPN itu pajak keluaran dikurangi pajak masukan. 500 juta kurangi 1 juta 400 juta. Dalam hal pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan gedung JKP diketahui hanya 25% dari pajak masukan yang ada berdasarkan pembukuan, maka BLUD dapat mengkreditkan pajak masukan tersebut sebesar 25% kali 100 juta atau 25 juta, sehingga PPN yang disetor ke kas negara oleh BLUD itu menjadi 500 juta dikurangi 25 juta, itu sama dengan 475 juta ya Bapak Ibu. Ini kalau ada BLU ya di sini ya. Barangkali ada ya, ini hanya pengayaan saja Bapak Ibu. Boleh selanjutnya. Ini terakhir.